Sebelum kita mulai, aku penasaran, kamu yang nonton video ini asalnya dari mana? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu sejauh apa video ini nyampe ke kamu. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, karena konten seperti ini bakal rutin muncul di channel ini. Kalau udah subscribe, oke, kita lanjut ke videonya. Aku Maya, 48 tahun, ibu 2 anak dan istri Johan, pria yang memberiku kenyamanan materi. Pernikahan kami stabil di permukaan. Meski harus kuakui, api di antara kami sudah lama padam. Johan, pria yang baik, setia, dan penggila kerja. Tapi dia terlalu larut dalam kesibukannya hingga abai pada hal-hal kecil. Aku di rumah ini sering merasa seperti pajangan. Ada, namun tak benar-benar dilihat. Anak-anak kami telah mandiri. Hanya Dita yang masih rutin menengokku. Dia sudah menikah dengan Rian. Pemuda gagah 28 tahun yang terlihat sebagai suami sempurna. Aku selalu mengagumi Rian. Dia karismatik, santun, dan sangat perhatian. Tiap kali ia berkunjung, senyum hangatnya selalu terkembang, sebuah hal yang sudah lama hilang dari suamiku. Sore itu, aku baru saja membereskan meja makan saat ponselku bergetar. Pesan dari Dita. Bu, aku ada tugas mendadak keluar kota seminggu. Rian lagi di jalan ke rumah ibu. Dia nginap di sana ya selama aku pergi. Titip dia ya. Aku membaca pesan itu dengan sedikit terkejut. Rian akan tinggal di rumahku seminggu tanpa Dita. Ada sebuah getaran aneh menjalari dadaku. Tak lama, deru motor besar berhenti di depan. Aku bergegas keluar. Di sana Rian berdiri, berbalut jaket kulit hitam yang membuatnya kian gagah. Ia membuka helm, menyibakkan rambutnya yang sedikit lembab oleh keringat. "Halo Bu," sapa Rian. "Ayo masuk," kataku berusaha menjaga sikap normal. Dia menarik kopernya dan langsung melepaskan jaket. Kaos putihnya menempel, mencetak jelas tubuhnya yang atletis. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak melirik dadanya yang bidang. "Maaf ya Bu, jadi merepotkan. Dita bilang aku bisa tinggal di sini," katanya. Aku mengangguk. "Iya, tidak apa-apa. Anggap saja rumah sendiri." Hari pertama berjalan biasa saja. Aku memasak untuknya. Kami mengobrol ringan. Namun, malam pertama kehadirannya mengubah sesuatu dalam diriku. Usai makan malam, Rian duduk di ruang tamu menonton TV. Sesekali jemarinya bermain di layar ponsel. Aku yang baru selesai mencuci piring memperhatikannya dari dapur. Ada sesuatu dari cara dia bersandar, cara dia tersenyum tipis menatap layarnya yang membuatku enggan berpaling. "Ibu tidak capek?" Suaranya tiba-tiba memecah lamunanku. Aku tersenyum. "Enggak, Rian. Ibu sudah terbiasa." Ia menepuk ruang kosong di sebelahnya. "Duduk dulu sini, Bu." Aku ragu sesaat, namun akhirnya duduk di ujung sofa. Wangi tubuhnya langsung tercium. Aroma parfum pria yang lembut bercampur dengan sedikit aroma keringat maskulin. Entah kenapa aroma itu membuatku merasa hidup kembali. "Ibu gak bosan di rumah terus?" tanyanya tiba-tiba. Aku kaget. "Kenapa bertanya begitu?" Ia mengangkat bahu. "Aku cuman membayangkan kalau aku jadi ibu, aku pasti ingin jalan-jalan, cari sesuatu yang seru. Hidup itu kan harus dinikmati." Aku tertawa kecil menutupi gugup. "Usia ibu sudah tidak muda, Rian. Hidup ibu ya begini." Ia menoleh, matanya menatapku lekat. Menurutku, ibu masih sangat cantik. Jantungku melompat. Aku tertawa lagi. "Dasar kamu, bisa saja." "Aku serius," katanya pelan. Aku merasa pipiku memanas. Kuberanikan diri bangkit, berpura-pura merapikan gelas. "Sudah malam, kamu istirahat ya." Aku melangkah pergi.
Di dalam kamar, aku bersandar di pintu. Dada berdebar kencang. Aku tak mengerti. Tapi satu hal pasti, sesuatu yang berbahaya baru saja dimulai. Malam itu mataku sulit terpejam. Pikiranku terus memutar ulang obrolan dengan Rian, tatapannya, suaranya, dan pujiannya yang tak terduga itu membuat tubuhku hangat. Aku menggeliat, mencoba mengusir perasaan ini. Ini salah, aku tahu. Tapi sudah berapa lama aku tidak merasa begitu hidup, begitu diinginkan? Pagi datang, aku bangkit, mengenakan duster berbahan lembut yang sedikit lebih tipis dari biasanya. Entah kenapa, aku ingin terlihat lebih menarik. Ketika aku keluar kamar, Rian sudah di meja makan. Ia hanya mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Aku menelan ludah melihat tubuhnya yang begitu proporsional. "Pagi, Bu," sapa Rian. "Pagi, Rian? Tidur nyenyak?" Tanyaku sambil menuang kopi. "Nyenyak sekali." Aku duduk di seberangnya, mencoba bersikap biasa. Tapi aku bisa merasakan tatapannya menelusuri tubuhku, mengamati dasterku. Jantungku berpacu. "Sarapan dulu," ucapku. Kami makan dalam keheningan yang canggung. Sesekali Rian melirik. Namun ada satu momen yang membuat napasku tertahan. Saat aku hendak mengambil sendok, tangan kami bersentuhan. Seharusnya sepele, tapi aku bisa merasakan hangat kulitnya. Rian tidak segera menarik tangannya. Ia justru menatapku dalam. "Ibu," suaranya nyaris berbisik. Aku tersentak, buru-buru menarik tanganku. Maaf." Rian tersenyum kecil, tapi sorot matanya berbeda. Ada sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang menggoda. Siang itu aku sibuk di dapur saat tiba-tiba Rian muncul dari belakang. Ia baru selesai mandi, aroma sabunnya memenuhi udara. "Ibu butuh bantuan?" tanyanya. Suaranya terdengar terlalu dekat. Aku menoleh, nyaris terlonjak. "Enggak usah, Rian. Ibu bisa sendiri," jawabku buru-buru walau tanganku sedikit gemetar. "Ibu kelihatan capek," ujarnya pelan. Aku tersenyum kecil. Tapi kemudian tanpa kuduga, Rian mengulurkan tangan, menyentuh lembut pundakku. Aku terdiam. Sentuhannya ringan, tapi membuat seluruh tubuhku menegang. "Kalau ibu butuh sesuatu, aku di sini," bisiknya. Aku menelan ludah. Suasana ini terlalu intens. Aku buru-buru melangkah pergi. Tapi di dalam kamar, aku bersandar pada pintu, menutup mata dan menyadari sesuatu. Aku tidak ingin ini berhenti. Malam itu, hujan turun deras. Rian duduk di sofa menonton film. Aku di dapur menyiapkan teh hangat. Aku membawa 2 cangkir ke ruang tamu, duduk di sebelahnya. Suasana tenang, tapi ada sesuatu di udara. Rian tiba-tiba menoleh. "Ibu kelihatan lebih cantik malam ini," ucapnya. Aku terkesiap. "Jangan bercanda, Rian." "Aku serius." Aku terkunci tatapannya. Kemudian ia mengangkat tangan, menyentuh pipiku lembut. "Aku tahu ini salah," bisiknya. Jantungku berdebar makin kencang. Seharusnya aku menolak, tapi aku tetap diam. Dan saat bibirnya perlahan mendekat, aku tahu aku telah melewati batas. Bibir Rian hanya berjarak beberapa senti. Aku bisa merasakan napas hangatnya. Waktu seakan berhenti, aku tidak bergerak. Sebaliknya, aku justru menutup mata, membiarkan bibir Rian menyentuh bibirku. Ciuman pertama yang lembut, namun syarat ketegangan. Bibirnya hangat, ciumannya menuntut. Aku tahu ini salah. Aku mengkhianati Johan. Tetapi dalam momen ini aku tidak peduli. Tanganku terangkat tanpa sadar, menariknya lebih dekat. Rian merespons. Tubuhnya merapat, nyaris tanpa jarak. Bibirnya bergerak lebih dalam. "Ibu,"
Rian berbisik di sela ciuman. Tangannya menyusuri punggungku. Aku hanya bisa menggumam. Aku telah melewati batas dan aku tidak ingin berhenti. Kami berdua berbaring di sofa. Napas kami masih memburu. Aku menatap langit-langit. Apa kita? Suaraku lirih. Kita tidak bisa mundur lagi, Bu. Potong Rian menatapku penuh gairah. Dan aku tidak ingin mundur. Aku menelan ludah. Aku tahu ini akan menghancurkan banyak hal, tapi aku tidak bisa menyangkal. Aku ingin olahraga. Aku ingin merasakan olahraga lagi. Aku ingin hidup kembali. Malam itu Rian tidak kembali ke kamarnya. Ia tetap di sampingku. Dan akhirnya kami beladuren sampai 2 kali. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal. Rian masih terlelap. Aku menatapnya. Seharusnya aku merasa bersalah. Seharusnya aku jijik. Tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Ada rasa yang mengalir dalam diriku. Aku bangkit perlahan. Namun baru saja aku menyalakan kompor, lengan kekar melingkari pinggangku dari belakang. "Pagi, Ibu," bisik Rian di telingaku. Suaranya yang serak begitu menggoda. "Pagi, Rian." Ia mempererat pelukannya. "Aku suka kayak gini," katanya. Aku hanya tersenyum kecil. Aku juga menyukainya. Tapi sampai kapan? Hari-hari berikutnya berlalu intens. Setiap kali Johan berangkat, Rian dan aku menikmati waktu berdua. Aku mulai lebih sering berdandan. "Aku iri dengan suami Ibu," katanya suatu hari. "Kenapa?" Rian tersenyum kecil. "Karena dia punya wanita luar biasa seperti Ibu dan dia tidak menyadarinya." Hatiku mencelos. Johan memang tidak pernah melihatku lagi. "Rian, kita harus berhenti." Ia menghela napas lalu menyentuh daguku. "Ibu yakin ingin berhenti?" Aku membuka mulut, tapi yang keluar saat ia menempelkan. Saat itu aku tahu aku tidak ingin berhenti. Aku kini hidup dalam 2 dunia. Siang hari, aku adalah Maya, istri yang setia. Malam hari atau saat Johan tak ada, aku adalah wanita yang tenggelam dalam api Rian. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku tidak ingin berhenti. Malam itu setelah bersama Rian, aku kembali ke kamar. Johan sudah tertidur. Aku menatapnya. Kapan terakhir kali aku merasa dicintai olehnya? Kapan terakhir kali dia olahraga denganku? Jawabannya sesak. Aku masuk selimut, membelakangi Johan, tak bisa tidur. Pikiranku penuh, Rian. Aku berusaha meyakinkan diri ini hanya kesalahan sesaat, tapi aku salah. "Kamu kelihatan beda," katanya suatu malam. Aku menoleh. "Beda gimana?" Dia menatapku menyipit. Lebih sering melamun dan lebih perhatian sama penampilan. Jantungku berdebar. "Emang itu salah?" tanyaku santai. Johan menggeleng. "Enggak, cuman kamu berubah." Aku buru-buru ke dapur menghindari tatapannya. Suatu sore, ponselku bergetar. Pesan dari Rian. "Aku ingin belah durian lagi dengan Ibu." Aku menelan ludah. Johan belum pulang. Aku bisa pergi sebentar. Aku bergegas keluar. Kami bertemu di tempat tersembunyi. Rian langsung memelukku. Aku rindu. "Rian, ini semakin berbahaya," bisikku. "Aku gak peduli," katanya. "Aku cuman ingin kamu. Aku ingin kita belah duren." Tiba-tiba ponselku kembali bergetar. Kali ini dari Johan. Aku tersentak, menjauh dari Rian. "Kamu di mana?" Suara suamiku datar, tapi membuatku merinding. "Aku baru keluar sebentar belanja." Hening. "Cepat pulang." Aku merasakan ada sesuatu yang salah. Ketika aku sampai di rumah, Johan sudah berdiri di ruang tamu menungguku. Matanya menatapku tajam. Aku berusaha tetap tenang, tapi saat hendak masuk kamar, suaranya menghentikanku.
Maya, aku berhenti. Apa ada yang ingin kamu ceritakan kepadaku? Jantungku berdetak begitu keras. Aku berdiri kaku di depan pintu. Suara Johan menggantung. Aku bisa berdusta, tapi aku tahu Johan bukan orang bodoh. Aku berbalik perlahan. Yang kulihat di matanya adalah luka. Johan, suaraku lirih. Aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Henning, aku bela duren sama orang lain, lanjutku. Johan menegang, rahangnya mengeras. Siapa? Tanyanya dingin. Aku menggeleng, air mata menggenang. Tolong jangan paksa aku. Ia tertawa pahit. Aku sudah punya firasat. Aku cuma butuh kepastian. Kenapa? Tanyanya. Suaranya hancur. Apa aku kurang untukmu? Ini bukan tentang kamu yang kurang, bisikku. Ini tentang aku yang merasa kosong. Johan terdiam. Aku butuh waktu, katanya datar. Jangan bicara padaku dulu. Ia berbalik, berjalan keluar rumah. Saat pintu tertutup, aku sadar aku mungkin baru saja kehilangan segalanya. Hari-hari berlalu dengan kesunyian yang menyiksa. Johan menghindariku. Rian di sisi lain terus menghubungiku, tapi aku tidak bisa menemuinya sementara duniaku runtuh. Suatu malam, Johan akhirnya pulang. Aku ingin tahu satu hal, katanya pelan. Apa kamu pernah menyesal? Aku terdiam. Aku seharusnya menangis dan memohon maaf, tapi aku tidak bisa berbohong. Aku menggeleng. Tidak, bisikku. Johan menghela napas panjang lalu tersenyum pedih. Kalau begitu, aku juga tidak akan menyesal mengambil keputusan ini. Jantungku mencelos. Maksudmu? Ia menatapku dalam-dalam. Aku ingin kita berpisah. Aku bisa mencoba memaafkanmu, tapi aku tidak bisa melupakan. Dan kamu sendiri tidak menyesalinya. Jadi, untuk apa kita bertahan? Air mataku akhirnya jatuh. Johan, aku tidak ingin kehilanganmu. Ia tersenyum kecil. Terlambat. Bulan-bulan berlalu dan akhirnya aku resmi bercerai dengan Johan. Aku tidak berusaha mempertahankannya karena akulah yang menghancurkannya. Rian, aku mencoba bersamanya, tapi semakin aku mengenalnya di luar hubungan terlarang kami, semakin aku sadar dia bukan orang yang tepat. Apa yang kami miliki hanyalah gairah, bukan cinta sejati. Akhirnya aku melepaskannya juga. Dan disinilah aku sekarang sendiri merenungi semua yang telah terjadi. Aku tidak menyesal karena di balik kehancuran ini aku telah menemukan diriku sendiri. Tetapi aku juga tahu bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Dan aku harus menerima itu seumur hidupku.